Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita sedang berada di Nasi Lengko Haji Barno. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Ramadan, NIM 25302111066. Nama saya Fadlur Rahman Adib, NIM 2530211071. Nama saya Dewi Ayunix, NIM 25230211051. Nama saya Rizky Antodi Putra, NIM saya 25302111065. Halo guys. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita sedang berada di Nasi Lengko Haji Barno, bisa dilihat di sana. Sini kita sedang memakan nasi lengko, yang dimana kalau makan nasi lengko itu harus diaduk terlebih dahulu ya, supaya enak dan lekoh. Boleh kamera mendekat. Jadi ini harus diaduk terlebih kakak dulu ya, biar enak. Udah. Lanjut lagi. Untuk proses pembuatannya tadi udah bisa dilihat di depan. Jadi itu ada tahu dipotong-potong, terus ada tempe juga dipotong-potong juga, terus dikasih sayur-sayuran kayak timun, terus toge, terus baru dikasih nasi, dikasih bumbu kacangnya. Ini bumbu kacangnya udah dicampur sambal gitu. Terus baru diaduk, dikasih kecap manis. Dewi, orang Indramayu suka nggak nasi lengko? Suka? Menurut kamu nasi lengko rasanya gimana? Campur aduk ya, itu enak banget sih. Apalagi aku pensuka tempe. Oke, baik. Terima kasih. Makna, budaya, dan filosofis dari nasi lengko sendiri itu, nasi lengko mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan kesehatan. Selain itu juga nasi lengko berperan penting terhadap pola makan hidup sehat masyarakat Cirebon. Dengan protein nabatinya, dengan sayurannya, itu membuat masyarakat Cirebon akan lebih sehat. Untuk peran nasi lengko dalam pariwisata dan ekonomi lokal, sebagai kuliner khas Cirebon, nasi lengko berperan penting dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak rumah makan dan pedagang kaki lima menjadikan nasi lengko sebagai menu utama yang khas. Kehadirannya turut mendukung ekonomi masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM di bidang kuliner tradisional. Melalui promosi dan festival kuliner, nasi lengko menjadi ikon daerah yang memperkuat identitas budaya Cirebon di kencan nasional. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini kita sedang bersama salah satu staf dari Nasi Lengko Haji Barno. Ya, Bapak boleh dijelaskan proses pembuatan nasi lengko itu seperti apa, Pak? Pembuatan nasi lengko itu simple, mudah, dan tidak repot lah intinya. Cuma bahannya dari nasi, tempe, tahu, toge, timun, bumbu kacang, bawang goreng, dan kucai, yang semua ada di pasar. Dan kita juga tidak susah cari-cari yang ribet-ribet gitu. Untuk Nasi Lengko Haji Barno sendiri ini sudah berdiri sejak tahun berapa, Pak? Awal mula buka tahun 1972 sampai sekarang. Masih eksis sampai ini generasi kedua. Asal-usul nasi lengko sendiri itu bagaimana Pak awalnya dari Cirebon? Asal-usul nasi lengko itu berawal dari kata langka dulunya. Kata langka itu berarti kan seadanya lah. Tadinya kan ada tempe, tahu, terus bumbu kacang, terusan kecap. Terus kata yang buatnya itu katanya enak, jadi kan dibikin. Terusan tetangga-tetangga juga waktu itu pada minta dibuatin. Ya seadanya kata langka itu. Berarti kata langka itu berarti kata lengko gitu. Mengapa nasi lengko itu bisa disebut makanan sehat, Pak? Karena kita pakainya bahannya yang tidak mengandung bahan kimia seperti pestisida gitu kan. Kalau toge kan pakainya kecambah itu kan dari kacang hijau. Terusan kan ditanam terusan kan nggak pakai itu. Terusan kucai juga kan
tidak pakai kan seperti di rumput pakainya cuma air aja. Itu. Nah, bawang kan bisa sisip digoreng. Gitu ya Pak. Baik Pak. Nah, tidak apa? Dan dagingnya misah soalnya. Vegetarian. Vegetarian. Oh iya Pak, kan banyak nih Pak anak muda yang sekarang tuh lebih milih makan makanan yang kayak apa sih, kayak Siap saji. iya siap saji. Gimana sih Pak buat ngelestariin nasi lengko ini biar nggak hilang gitu apa nasi lengkonya tuh? Ya tergantung itu ya kan, kalau itu kan siap saji kan udah punya konsep. Iya. Kalau kita kan makanan rakyat, gitu. Makanan jadul intinya. Makanan jadul juga itu udah tersebar di wilayah Indonesia, timur juga masuk, Jakarta apalagi dari luar kota. Yang dari dari Jepang juga ada pernah sini. Banyak. Itu udah legenda banget. Iya. Soalnya kita berdiri sejak tahun 1972 sampai sekarang. Udah setengah abad ya berarti. Iya. Ya untuk generasi Z ya intinya. Kita harus banggalah punya kuliner sendiri dari Cirebon, nasi lengko dan sebagainya apa. Kita kan harus melestarikan produk daerah kita sendiri gitu. Jangan mementingkan produk dari barang luar. Karena efeknya juga banyak. Kalau itu kan makanan khas itu makanan sehat, sehat lima sempurna intinya ya. Tidak mengandung bahan kimia dan itu vegetarian dan sehat untuk tubuh. Nah, itu aja. Teman-teman semuanya, kita sekarang sedang berada di Keraton Kanoman Cirebon. Kita sedang bersama Ibu Ratu Siti Robiah, keluarga dari Keraton Kanoman dan juga pemandu wisata. teman-teman ada yang mau ditanyain tentang Keraton Kanoman ini? Pertama-tama perkenalkan dulu ya Bu ya, kami dari mahasiswa UIN Syibra Syekh Nurjati Cirebon, tepatnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya mau tanya, kan tadi kan sempat dijelasin bahwa batu ini kan dari pantai selatan ya Bu ya, asli. Itu tuh bawahnya tuh gimana? Dari tadi pikiran saya itu. Ya kalau orang zaman dahulu kala mah ya segala sesuatu tuh tidak ada yang tidak mungkin sih. Karena pada waktu Pangeran Walangsungsang ke sini tuh Cirebon tuh masih berbentuk hutan. Terus lalu Pangeran Walangsungsang ngebabat hutan tuh pakai golok. Itu tahun 1300-an, 1369. Dan golok itu bisa bekerja dengan sendiri yang tidak usah dipegang, tapi si golok bisa ngebabat. Jadi dalam waktu singkat tuh hutan itu udah bersih, udah jadi lapang. Jadi segalanya tuh bisa aja kalau orang zaman itu, karena tingkat tingkat ilmunya tuh ya udah terlalu tinggi. Tapi pada waktu itu tuh ada tamu itu ya dia bisa ngelihat yang tidak kita lihat gitu. Kata tamu ngambilnya dari kolam ini, di bawah tangga itu ada pintu gerbang menuju pantai selatan. Kata saya tuh ya kemungkinan ya nyambung gitu ya, karena kata orang tua itu batu karangnya dari pantai selatan. Karena kalau di pantai utara itu nggak ada batu karang, adanya lumpur. Ya kurang lebih begitulah. Jadi ngambilnya tuh nggak terlalu jauh, ambil dari sini aja di pantai. Kalau secara logika ya kalau sulit secara ya. logika tahun 1300-an nggak ada dump truck ya. Iya. Pantai Selatan kan jauh, jalan juga belum ada. Iya. Sok jalan ada kan setelah ini Densus bikin jalan dari Aceh sampai ke Panarukan. Bu, saya mau tanya, kalau bangunan yang di belakang itu bangunan apa ya Bu, itu yang di belakang? Di belakang sini. Bangunan ini namanya Witana. Witana tuh artinya awit anak atau pertama kali ada.
Itu yang ngebangun tuh Pangeran Walangsungsang, putra dari Prabu Siliwangi dan Uwa dari Sunan Gunung Jati. Jadi bangunan ini berdiri tahun 1369, usianya tuh udah 659 tahun, cuman tahun kemarin tuh ulang tahun Serbonya tuh ganti jadi 597 kalau nggak salah ya. Kalau dulu-dulu mah enggak, pokoknya sekarang tahun berapa diambil 369. Ini namanya Witana. Witana tuh tempat tinggal Pangeran Walangsungsang. Jadi setelah keluar dari kerajaan Pajajaran, beliau hijrah di Cirebon, ngebabat hutan, lalu mendirikan bangunan ini sebagai tempat tinggal beliau. Itu yang kecil musolanya. Yang itu yang ada kecil, jendela. Jendela kebuka itu Oh, itu. musola, karena tahun 1369 kan orang belum banyak dan yang masuk Islam juga masih sedikit. Kalau boleh tahu, ini tuh tempat apa, Bu? Ini tuh sebagai titik 0 km kota Cirebon. Oh, ini tuh titik 0. Oh, Kan karena bangunan yang pertamanya ini dulu kan titik 0. oh begitu. Yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana asal-usul terbentuknya Keraton Kanoman Cirebon? Ya, itu asal-usulnya tuh Pangeran Walangsungsang. Kalau Pangeran Walangsungsang sama Prabu Siliwangi sama ayahnya itu kan tidak sepaham. Pangeran Walangsungsangnya Islam, Prabu Siliwanginya kan masih Hindu-Buddha, masih agama orang-orang zaman dahulu. Terus pengen anaknya, ayahnya suruh masuk Islam, tapi ayahnya nggak mau, malah ayahnya tuh moksa, menghilang, tapi kan nggak tahu kerajaan Pajajaran itu yang sebenarnya ada di mana. Terus Prabu Siliwangi itu makamnya ada di mana kan belum tahu pasti, yang jelasnya tuh Oh iya, iya. itu. Lalu beliau pindah ke sini dan mendirikan bangunan ini sebagai tempat tinggal. Jadi cikal bakalnya mah keluarga Cirebon itu ya masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Karena ibunya Prabu Siliwangi itu putri dari itu dari Prabu Siliwangi itu namanya Ratu Rara Santang, itu ibu dari Sunan Gunung Jati. Iya, Dan ayahnya itu dari Mesir, Sultan dari Mesir. iya. Itu ada lagi? Boleh mau lihat tempat lain nggak, Bu? Lain boleh ke sana ada asrama prajurit, perlu nggak? Perlu. Oke teman-teman semuanya, di belakang kita ini boleh dijelaskan Bu, ada bangunan apa, berdirinya tahun berapa, dan biasanya dipakai untuk apa? Bangunan ini namanya asrama prajurit. Kalau berdirinya sesuai dengan berdirinya Keraton Kanoman tahun 1588 Masehi. Jadi kalau sebuah kerajaan kan pasti punya prajurit gitu buat untuk jaga-jaga lah, untuk ngebela kerajaannya. Nah, prajuritnya itu tinggalnya di sini. Cuman kalau sekarang kan ya kerajaan sekarang mah udah ada pemerintahan Indonesia. Iya. Kalau zaman dulu kan belum ada pemerintahan Indonesia, jadi Masing-masing. kerajaan tuh saling berkuasa gitu. Jadi sekarang udah nggak dipakai. Sekarang kami lagi ada di Museum Keraton Kanoman. Bisa dilihat di sini banyak peninggalan-peninggalan zaman dulu ya. Di museum ini juga banyak peninggalan bersejarah seperti keris, kereta kencana, mungkin ada para pemimpin terdahulu. Mungkin kita akan bahas satu-satu. Oke teman-teman, bisa kita lihat di belakang sini ada senjata-senjata terdahulu yang digunakan untuk perang. Di sini juga mungkin ada peluru dan juga ada tombak-tombak yang digunakan untuk perang pada zaman dahulu. Teman-teman, di sini kita bisa lihat ada hiasan naga yang dari zaman terdahulu. Di sini lihat sangat vintage ya. Terus juga di belakang kita ada gamelan-gamelan peninggalan zaman dulu yang di sini tidak boleh untuk
diketuk ya gamelannya karena mungkin ada hal-hal yang tidak itu. Saya ada di Kedok Lima Wanda atau topeng perlengkapan penari topeng khas Cirebon yang menjadi citra kebudayaan Cirebon di mata dunia hingga saat ini adalah 5 Wanda Kedok Topeng. Yang pertama itu ada Panji, Rumyang, Samba, Tumenggung, dan Kelana. Gambaran hidup dan kehidupan tergambar dari setiap warna dan corak yang ditampilkan tarian topeng Cirebon. Proses ejwantah ini merupakan peleburan 3 prinsip seni budaya khas Cirebon, menghidupi kehidupan, menuhankan Tuhan, dan memanusiakan manusia. Saya akan menjelaskan. Di sini ada mesin jahit Raffles. Mesin jahit ini minimalis, buatan Inggris, hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles kepada Sultan Kanoman Komarudin II ketika berkuasa di Pulau Jawa tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Mesin jahit buatan Inggris ini merupakan salah satu bukti adanya pengakuan dan penghormatan dari pemerintah kolonial Inggris terhadap Kesultanan Kanoman sebagai satu kesultanan yang cukup berpengaruh dan telah ikut mewarnai peradaban kebudayaan Indonesia, khususnya Cirebon. Teman-teman semuanya, di belakang saya ini, di depan saya ada Kandaga Peti Mesir. Jadi ini tuh sarana penyimpanan barang-barang ketika Sunan Gunung Jati dan Ratu Rara Santang hijrah ke Nusa Jawa tahun 1470 Masehi. Pada saat itu Sunan Gunung Jati beserta 58 orang pengikutnya di bawah pimpinan Adipati Keling menginjakan kaki kembali ke Amparan Jati setelah lama bermukim beserta ibu dan ayahnya di kota Ismailiyah, Mesir. Motif yang tergambar merupakan desain dari Mesir. Di Keraton Kanoman terdapat 12 buah kandaga dengan motif yang berbeda namun nyaris sama. Peti ini merupakan salah satu bukti Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan bundanya Nyai Mas Rara Santang pernah menetap di Mesir. Kemungkinan besar peti ini digunakan oleh Nyai Mas Rara Santang dan Syarif Hidayatullah sebagai sarana membawa perbekalan. Halo teman-teman semuanya, di sini di belakang saya ada kereta Paksi Nagaliman. Ini kereta kebesaran Sultan Kanoman dibuat tahun 1350 Saka Jawa atau 1428 Masehi atas pembrakarsa Pangeran Losari. Lagi ada acara apa Pak biasanya di sini? Buat apa? Karena ini ruang tunggu tamu. Ketika tamu menghadap Sultan, tunggu dulu di sini. Ketika Sultan udah siap, nanti ke Pondok Pecinem. Gitu. Ini juga kalau Pasewan itu digunakan untuk membacakan doa bersama untuk keselamatan bubur suro 10 Muharram sama apem 20 bawa kesan sama buang takir. Ini doanya di sini gitu. Ini untuk berdoa. Gitu. Kalau ini namanya bangunan Siti Inggil. Kalau untuk sekarang ini difungsikan untuk apa? Untuk Jadi, tempat istirahat. Masih sama. Masih sama? Dia masih difungsikan Masih dari dulu difungsikan. sampai sekarang ya. Kalau acaranya itu 1 Muharram, 10 Muharram, bubur suro sama wakasan sama buang takir gitu. Berada di bangunan Siti Inggil. Siti Inggil ini tanah tertinggi di keraton dulunya. Cuman sekarang hampir rata karena udah puluhan tahun di timun hampir rata. Jadi ini fungsinya dulunya untuk siar agama dengan metode alunan gamelan sakaten. Jadi ketika siar agama itu dengan metode alunan gamelan sakaten itu, ketika masyarakat mau dengerin atau menyaksikan alunan gamelan sakaten itu dengan tiket masuknya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tiket masuknya. Ketika udah masuk kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus kewajiban umat Islam mewajibkan mengerjakan sholat yang 5 waktu mengarah pintu kiblat. Kalau yang ini pintu sholawat. Ketika udah sholat kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu. Ini sekarang kalau gong sakaten dibunyiinnya itu pada tanggal 8 Mulud sampai tanggal 12 Mulud. Nanti habis selesai baru dimasukin ke dalam lagi.
Jadi dari dulu sampai sekarang masih dilestarikan. Gang Sakatan ini di pondoknya ini. Untuk gamelannya di sini, kalau tengahnya itu namanya Mande Manguntur. Mande Manguntur itu ketika sultan atau raja memberi wejangan ke masyarakat. Sepatah kata lah, amanat itu. Ini juga kalau sultan atau keluarga keraton mendengar gamelan Sakatan itu di sini, di Mande Manguntur. Ini juga dibukanya kalau acara muludan aja gitu.